Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una rabbi zidna ilma. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta ma'bad. Bapak Ibu, mari pada malam hari ini kita mentadabburi surat Fatir, surat ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna allaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Surat Fatir dibuka dengan Alhamdulillah. Segala puji milik Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu artinya ada alnya, itu istighraqul jinsi. Jadi semua pujian itu miliknya Allah, bukan milik yang lainnya, miliknya Allah saja. Datang di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah karena Allah yang merob alam semesta. Alhamdulillah terkait dengan ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Kita memuji Allah karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Kita memuji Allah karena Allah yang merajai hari pembalasan. Jadi Alhamdulillah kaitannya dengan Rabbul Alamin, memunculkan cinta karena kita diciptakan, alam ini diatur oleh Allah. Alhamdulillah terkait dengan Ar-Rahmanir Rahim, kita punya harapan yang kuat karena Allah Maha Penyayang. Alhamdulillah terkait dengan Malik Yaumiddin, kita memuji Allah karena semuanya akan diadili oleh Allah. Memunculkan khauf, takut, karena semuanya nanti akan diadili oleh Allah. Jadi Alhamdulillah itu memuji Ibu. Karena ada alnya, maka artinya segala puji. Mengapa kita mesti memuji Allah? Mengapa kita memuji Allah? Ada dua.
Kita memuji Allah karena Allah punya sifat sempurna dan indah, punya sifat nama yang sempurna dan indah. Kita memuji Allah yang kedua karena Allah yang melimpahkan nikmat. Jadi nikmat Allah sangat banyak diberikan pada kita, maka kita puji Allah. Contohnya nyata nih, Bapak Ibu kalau melihat bunga sing apik ngoten muncul apa? Masya Allah, ngoten. Ada pujian-pujian gitu. Melihat apa kebun yang indah ngoten, Masya Allah, la quwata illa billah. Untuk memuji. Nah, kita masih memuji-muji itu gitu. Tapi bunga itu kan mesti satu saat layu, nggak langgeng. Sementara Allah punya sifat yang indah, nama yang indah, maka yang berhak untuk dipuji, seluruh pujian itu kembali kepada Allah. Kalau Bapak kagum dengan bunga, yang menciptakan bunga itu indah siapa? Allah. Apalagi nanti di akhirat ketika orang yang beriman masuk surga, ada nikmat yang sangat besar. Apa Bapak Ibu bisa melihat wajahnya Allah? Nah, pengen lihat wajahnya Allah, pengen ketemu Allah dan pengen lihat wajahnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha. Nanti pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena bisa melihat wajahnya Allah. Seorang sahabat bertanya, bagaimana kita bisa melihat wajahnya Allah? Kata Nabi, kayak bulan purnama itu, seterang bulan purnama. Mudah-mudahan kita diizinkan untuk bisa bertemu dengan Allah dan bisa melihat wajah. Jadi satu, kenapa yang berhak dipuji itu Allah? Karena Allah punya sifat yang mulia, sifat yang sempurna. Asma Allah sempurna, indah. Yang kedua, mengapa kita memuji Allah? Alhamdulillah. Ya, kita memuji Allah karena semua nikmat datangnya dari Allah, Bapak Ibu. Masa ada nikmat yang bukan dari Allah? Kita sering diingatkan di Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung nikmat Allah. Ada yang mengatakan nikmat di sini sebenarnya mufrad untuk tunggal ini, Pak. Tapi ada yang mengatakan ini bisa dimaknai umum. Tapi sekarang kalau kita ambil satu nikmat Allah saja, kira-kira otak ini lebih. Bapak bisa ngitung nggak manfaat otak ini? Kira-kira otak ini rusak ya namun? Hilang atau ini? Belum lagi jantung tok mawon sama ngitung berapa nilai dari nikmat jantung itu. Ini belum alam semesta, di tubuh manusia saja. Maka Allah memerintahkan kita, wa in ta'uddu nikmatal, satu nikmat Allah saja kami hitung. Kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Napa hubungannya Allah Maha Pengampun dengan nikmat tadi itu? Jadi kalau kita menyadari bahwa nikmat itu semuanya datangnya dari Allah, tak terhingga, maka kita diperintahkan bersyukur. Bersyukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan amal, gunakan untuk taat pada Allah. Bersyukur dengan hati, ada di sini getaran, masukkan semuanya dari Allah. Tapi Bapak Ibu, kita ini bersyukur maksimal, semaksimal mungkin, itu tidak sebanding dengan nikmat Allah.
Dulu kita sudah pernah menyampaikan seberapa sih umur kita? Mestinya kan 70 tahun kita hidup terus mati. Nanti di surga mek 70 ae apa? Kamu kan ibadah 70 tahun, ya di surga mek 70 tahun ae ngoten Mas. Itu namanya sebanding. Hidup di dunia cuma 70 tahun, dikasih surga selama-lamanya enggak sebanding. Tidak sebanding karena rahmat Allah saja itu. Karena karunia-Nya. Oleh karena itu bersyukur kita meskipun maksimal sholat sampai bengkak pun sholat malam, kata Nabi, afala aku nabdan syakur. Apakah saya tidak menjadi yang bersyukur? Maka semaksimal mungkin kita bersyukur kepada Allah, baik lisan, hati, amal, banyak kekurangannya. Maka ditutup dengan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Untuk itu Bapak Ibu, mari sholat istighfar, sesudah haji istighfar, karena banyak kekurangan hidup kita ini. Mengapa kita memuji Allah? Karena Allah punya sifat sempurna dan indah. Mengapa kita memuji Allah? Karena semua nikmat datangnya dari Allah. Maka Allah yang berhak dipuji, dan pujian milik Allah semuanya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ayat ini datangnya dari Allah. Allah memuji dirinya sendiri, tapi untuk mengajari kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ini kan dari Allah semuanya. Jadi Allah memuji dirinya untuk mengajari kita. Ini loh caranya bersyukur kepada Allah dengan lisan itu. Sekarang kalau Bapak dibaiki orang, ditolong orang, baik orang itu, kira-kira kita berterima kasih dengan bahasa lisan ya apa? Diatur enggak Pak? Kira-kira masjid ini dapat sumbangan dari Pak Bupati atau dari Pak Gubernur, terus datang ke sini, diatur enggak? Ngomongnya diatur enggak Pak? Ngomong sama Pak Gubernur terima kasihnya diatur enggak? Itu baru nikmat sedikit saja, nikmatnya Allah yang kemudian diberikan sama kita. Gimana dengan Allah yang tidak terhingga nikmatnya? Cukup Allah mengajari kita, ucapkan alhamdulillah, cukup dengan bahasa sederhana itu. Tapi banyak orang yang tidak pernah mengucap itu. Kebacut lagi. Ayo coba jujur mawon nggih. Benar nggak setiap kita makan minum mesti tahmid? Karena kayak lali ya kadang-kadang nggih. Banyak lupanya Pak nggih. Kata lali ini nggih. Padahal itu penting. Kita ini semuanya ditutup dengan tahmid, terima kasih pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita berbicara konsep hati, konsep jiwa. Jadi kan kita memuji Allah karena nikmat. Allah berbuat ihsan kepada hambanya. Kama ahsanallahu ilaikum. Berbuat baiklah, ihsanlah kamu, karena Allah sudah berbuat ihsan sama kamu. Hati ini Bapak Ibu condong, mesti condong kepada orang yang baik sama kita. Mesti itu hukum jiwa. Nek adik di HPI kok tambah elek, ada sesuatu yang rusak di fitrahnya. Wong di HPI kan mesti api Pak. Jangankan orang, binatang itu loh Pak. Punya ikan, biasanya makan ikan, tekot-tek itu gemerutuk ikannya Pak. Kita punya kolam, terus biasa kasih makan ikan itu. Ketok kita tok kelihatan kita itu, ikannya langsung datang Pak itu. Ikan itu Pak. Belum lagi hewan-hewan yang lainnya. Hewan yang ganas saja kalau dibaiki dia luluh juga kok. Manusia begitu mestinya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu,
Apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Bukan sedikit, yang banyak. Ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Eling gitu loh Pak. Zikir dengan lisan, zikir dengan akal, ini ingat terus kebaikan Allah itu dengan hati. Dzikran katsira. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah yang maha sempurna itu hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Nah, ayat pertama ini penjelasan tentang segala nikmat itu datangnya dari Allah, maka segala puji juga miliknya Allah. Nikmat apa di surat Fatir? Nikmat fatiris samawati wa. Nikmat diciptakan langit dan bumi. Nikmat diciptakannya malaikat-malaikat yang mempunyai sayap-sayap. Kenapa? Cek cepat Pak dengan sayap itu. Dari cahaya punya sayap. Masna wa sulasa wa ruba. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, punya 4. Yazidu fil khalqi ma yasa. Ketika Rasulullah di Gua Hira didatangi malaikat Jibril, Rasulullah melihat malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. 600. Sampai 600 sayap itu ya. Maka Rasulullah gemetar karena itu awal diturunkan wahyu, awal mengenal iman. Sebelumnya belum kenal iman kan. Alhamdulillah ini bukan fi'il, bukan kata kerja. Kalau kata kerja mesti diikat oleh waktu. Sekarang, kemarin, besok, lalu dengan itu kata kerja. Ini bukan kata kerja. Ini isim menunjukkan subut tetap. Jadi Allah terpuji itu tetap selama-lamanya, belum ciptakan sudah terpuji, menciptakan terpuji, nanti terpuji terus sampai di surga. Alhamdulillahi fatiris samawati wa. Hati jiwa lebih karakter jiwa itu condong kepada orang yang baik sama kita. Kalau kita senantiasa hati kita condong kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat pada kita, maka pasti tenang. Nah, permasalahannya kadang orang berlebihan. Bukan diberikan kepada Allah pujian itu, tapi diberikan kepada manusia. Apalagi kalau kemudian aku nek gak melok wong iku gak oke sore paulah ini. Karena orang itu baik, ngasih pekerjaan seakan-akan hidup dan matinya karena orang itu. Lah ini loh Pak. Karena dokternya baik, seakan-akan dia sembuh karena dokter, bukan. Kalau ada orang baik sama kita, bukan memuji, bahasa Quran hadisnya, terima kasih, syukur Pak. Bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada orang yang berbuat baik sama kita, bentuknya apa? Doakan orang itu. Kalau punya, balasi semampumu. Itu syukur. Aniskurli wali walide. Berterima kasihlah kepadaku, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ihsan, berbuat ihsan sama orang tua. Ihsana. Didoakanlah orang tua. Itu bagian dari berterima kasih kita sama orang tua. Ma'rufan, berbuat baiklah sama orang tua. Itu kalau sama orang lain, kenapa? Doakan. Gak usah dipuji-puji karena puji milik Allah. Gak usah dipuji-puji. Berterima kasih. Kalau ada ustadz yang baik, hafizahullah, semoga Allah jaganya. Doakan. Berdoa, mendoakannya. Bukan memuji-muji. Bapak Ibu, ini mengarah kepada nikmat itu semuanya datangnya dari Allah, maka pujian itu milik Allah saja. Maka kalau kita punya masalah, mata kita sakit, wis dokter angkat tangan, balik pengundi.
Allah meripate bengkak ngoten nggih kena kanker. Dokter mriki dokter saja itu katanya dokter dirapatkan gitu, minta maaf kami nggak sanggup, dibawa ke dokter Sutomo saja. Kalau sudah begitu ayo balik kemana? Allah kan. Kankernya sudah masuk di pankreasnya. Wis pergi ke dokter ini sampai dengan dokter Sutomo yang istimewa itu namanya rumah sakit yang Geraha Amerta. Saya pernah masuk situ Pak, istri saya dulu langsung profesornya wis mentok sudah gitu. Pindah-pindah ke rumah sakit Haji nggak bisa, rumah sakit sini nggak bisa. Dokter Sutomo nanti kayak hutannya mau bulat-bulat, nggak mari-mari, disuruh langsung ke Amerta itu. Kata dokter berat. Kalau dioperasi gimana keberhasilannya? 25%. Biayanya sangat besar. Rundingan, wis bismillah, doa saja dengan doa dan herbal saja. Kan nonton juga Pak. Kan sudah memang habis rezekinya. Bapak Ibu, semua permasalahan itu nikmat itu datangnya dari Allah. Pada puncaknya kembalikan kepada Allah karena nikmat dari Allah. Suami istri lewis gak seneng, ayo sapa sing iso hati ya Pak. Ada di kisah Khuluq itu, Khuluq ada seorang istri yang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya ini orang beriman solih, suami saya ini akhlaknya bagus, tapi saya sudah nggak suka sama dia. Nggak suka kenapa? Mungkin penampilannya gak seneng gitu. Hadis sahih itu Bapak Ibu. Saya khawatir kalau saya tidak bisa melayani dengan baik secara syar'i, izinkan saya untuk pisah dengan suami saya. Apa kata Nabi? Ya wis lek ngono yo gak iso, wis harus pisah. Padahal suaminya soleh, akhlaknya bagus, tapi ini sudah dicabut ya Pak dari Allah. Ya napa ini? Mungkin wajahnya kurang menarik tentu. Dalam berkeluarga juga begitu Bapak Ibu. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran yurja'ul amru kulluh, semua perkara semuanya itu kembalikan kepada Allah. Maka pandai-pandailah bersyukur pada Allah, puji Allah. Kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Nah, Rasulullah saja, siapa orang yang paling mulia di muka bumi? Rasulullah kan? Rasulullah. Tapi Allah ingatkan, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kamu bisa lintalahum, kamu bisa lemah lembut, akhlakmu bagus karena rahmat Allah. Maksudnya apa? Jangan mengatakan aku. Jangan mengatakan fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqo. Jangan kamu mensucikan dirimu sendiri. Kita diperintahkan mensucikan diri kita, beramal soleh, tapi jangan kemudian kita merasa suci. Karena semua yang kita lakukan itu semuanya rahmat dari Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah, disebabkan rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kamu bisa lemah lembut itu, hatimu bisa begitu dari Allah itu. Itu Nabi Pak, apalagi kita. Di surat 16 ayat 53, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Segala nikmat apa saja yang ada pada dirimu, faminallah, maka datangnya dari Allah. Nah, kalau Bapak Ibu mendapati kebaikan di dalam dirinya, alhamdulillah. Kebaikan pada anak-anak, alhamdulillah. Jangan sampai sering mengatakan kayak Korun, aku pinter lah itu. Jangan mengatakan seperti Fir'aun, karena kuasa aku elo gitu loh.
Allah sudah ngajari kita, alhamdulillah anak saya sehat, alhamdulillah anak saya bisa masuk kuliah di ini. Fama bikum min nikmatin faminallah. Di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Kharijah bin Zaid bin Sabit bahwa Ummu Al-Ala, seorang wanita kaum Ansar yang pernah berbaiat kepada Nabi, mengabarkan bahwa ketika Rasulullah sedang mengundi pembagian sahabat Muhajirin untuk tinggal di rumah-rumah sahabat Ansar sesampainya mereka di Madinah. Jadi sahabat-sahabat Muhajirin yang ada di Mekah ketika hijrah ke Madinah, di Madinah dipersaudarakan nih Bapak Ibu. Diundi iki engko nginep nek kene, iki manggon kene, iki dadi dulure iki ngono Pak. Nah, ada seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un. Kebagian berteman di rumahnya Ummu Al-Ala ini. Dalam perjalanan waktu, Ummu Al-Ala melihat Utsman bin Maz'un ini orang baik, terus meninggal Pak, meninggal. Nah, ketika meninggal itulah kemudian Rasulullah Ummu Ala berkata, semoga rahmat Allah tercurah atasmu wahai Utsman bin Maz'un, dan persaksianku atasmu bahwa Allah telah memuliakanmu. Jadi dia mengatakan kamu orang mulia, dimuliakan sama Allah, dipuji-puji. Apa kata Nabi? Dari mana kamu tahu bahwa Allah memuliakannya orang itu? Akhirnya dia kami bawa ke rumah-rumah kami, namun aku jawab, demi bapakku wahai Rasulullah, siapakah seorang yang dimuliakan Allah itu? Nah, kalau saya tidak boleh mengatakan dia dimuliakan Allah, terus siapa yang dimuliakan sama Allah? Beliau menjawab, adapun dia telah datang padanya al-yakin kematian, dan aku berharap dia berada di atas kebaikan. Jadi kalau kita melihat orang itu baik, aku kira dia orang baik, dapat kebaikan dari Allah. Jangan yang memutuskan Bu, jangan yang menetapkan, tapi aku kira dia adalah orang baik, aku kira Allah baik, dia baik di hadapan Allah. Demi Allah, meskipun aku ini Rasulullah, aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya terhadapku. Sesudah itu Ummu Al-Ala, demi Allah tidak seorang pun yang aku anggap suci setelah peristiwa itu selamanya. Ini makna dari alhamdulillah, segala puji itu miliknya Allah saja. Kalau ada orang yang baik sama kita, mesti hati kita condong sama orang itu. Berterima kasihlah, jangan dipuji-puji. Berterima kasih dengan mendoakannya, dengan membalasinya. Kenapa? Kalau memuji-muji nanti bisa mengarah kepada kesyirikan. Nikmat apa saja senantiasa diiringi dengan tahmid, tidak akan musnah, tidak akan hilang, tidak akan sia-sia. Menyebut hamdalah terhadap nikmat lebih baik daripada nikmat itu sendiri. Ibu makan, minum, selesai, alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berpahala enggak? Berpahala nggih? Pahalanya itu hilang enggak? Enggak hilang. Tapi yang kita makan hilang enggak? Hilang. Jadi kalau Bapak Ibu makan terus tidak mengucapkan alhamdulillah, ada sesuatu yang hilang di sini. Badan kita sehat, alhamdulillah. Tapi nek tuwek lah tambah sakit Pak Susah. Tapi ucapan alhamdulillah kita itu tidak akan pernah hilang pahalanya. Maka ucapan alhamdulillah lebih utama daripada nikmat itu sendiri. Di dalam hadis Muslim, An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, innallaha la yarda anil abdi, sesungguhnya Allah ridho terhadap seorang hamba, ridho, dapat keridhaan Allah. Kapan itu? Ayyakulal aklata
fayahmatahu alaih. Allah memberikan keridhaannya ketika seseorang itu makan satu makanan lalu dia memuji Allah. Au yasrabas surbata fayahmatahu alaiha. Atau dia minum satu minuman lalu dia memuji Allah atas minuman itu. Jadi kalau ibu ingat-ingat nih, jadi kalau sudah makan, kalau sudah minum, jangan lupa tahmid. Karena itu berpahala, Pak. Dan Allah ridho, dikasih keridhaan sama Allah. Di dalam hadis yang lain Ibnu Majah, an Anasin qala Rasulullah SAW, ma'an amallahu ala abdin nikmatan faqala alhamdulillah. Tidaklah Allah memberikan nikmat atas seorang hamba satu nikmat lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Illa kana alladhi a'tau, melainkan apa yang dia berikan, apa yang dia berikannya afdalu mimma akhadha, lebih afdala mimma akhadha, lebih utama dari yang dia ambil. Yang dia berikan tadi maksudnya ketika dia mengucapkan alhamdulillah, itu kan pahala, ada pahala. Itu lebih baik daripada yang dia dapatkan minumnya itu, Pak. Jadi lebih baik dari minumnya itu. Pokoknya dieling-eling ya. Sesudah makan, sudah minum, jangan lupa ada sesuatu yang tidak pernah hilang. Dan itu dapat ridho Allah. Napa? Alhamdulillah. Kadang-kadang banyak lalinya. Saya sendiri kadang lali, Pak. Makmik tidak sesuai dengan syariat nih. Makan ote-ote tangan kanan, lombok kiri. Makan ote-ote, minumnya gini, gelek-gelek. Ya mestinya minum, makan terus ya minum, ganti minum kan tuh, Pak. Dan dicekel karungnya teman gitu. Dipegang dua-duanya ngeten gitu. Apa mana lah resak gini, wah gak karu-karuan lah resak gini. Ada dilemparnya itu nih Pak, makannya dilempar gini gitu. Kalau masak mestinya ngomong ini. Nah, ada yang lebih penting lagi, nikmat yang Allah berikan pada kita apa? Nikmat ridho terhadap ketetapan Allah. Jadi kita bisa ridho, dikai sakit, ridho itu nikmat. Jadi kalau orang kena sakit, kena musibah itu ada tingkatan-tingkatan ya. Tingkatan yang berdosa tasahud, menggerutu, gak rela, menggerutu sama Allah, nyala-nyalakan Allah, itu tasahud, berdosa. Yang kedua sabar, gemuruh di sini nggak enak, tapi dia bisa bertahan, lurus jalan Allah, itu sabar namanya. Yang ketiga ridho, ridho itu sudah plong, artinya plong, wis pasrah sama Allah, pokoknya saya usaha, diapakni sama Allah, wis terserah Allah, itu ridho, Pak. Baru yang keempat bersyukur. Kena musibah tapi alhamdulillah dikai loro ngoten. Kula enten jamaah niku napa nggih bahasa Pak sampeyan niku diabetes dawuh lho. Wis bene aku nek loro aku cek sabar cek dosaku akeh biyen niku. Mau sate kemana-mana ya Pak. Tambah dijewarak. Gak apa-apa wis aku cek loro cek terus aku tak sabar ngoten tambahane. Cek dosa-dosa saya dulu banyak dosa saya cek kuburan kemarin ngoten. Ya tidak begitu Pak, ngikuti itu ada aturan medis kan itu tambah dijarak cek loro, nek loro tambah seneng ngoten ya Pak, kan repot itu. Tapi sampai sekarang ya orangnya sehat sih aneh. Karena pikirannya mungkin loss itu mungkin loss. Untuk itu Bapak Ibu, Rasulullah mengajari kita, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW apabila Rasulullah dan adalah Rasulullah SAW idza ra'a, apabila beliau melihat ma yuhibbu, apa yang dia sukai, qala alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah dengan sebab nikmatnya
yang baik ini sempurna. Jadi Bapak selesai nanti napa korban ngoten nggih selesai alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus. Terus kalau kena sesuatu yang tidak disukai, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi alhamdulillah diucapkan dalam setiap kondisinya. Tetap orang beriman senantiasa memuji Allah meskipun dia kena musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah lagi alhamdulillahilladzi, alhamdulillah ala kulli halin. Itu tadi apa? Aplikasinya gitu. Jadi aplikasinya banyak-banyak mengucapkan tahmid. Tahmid itu diucapkan di dunia sampai di akhirat, diucapkan penduduk langit dan penduduk bumi. Malaikat-malaikat bertasbih, bertahmid, kita juga di bumi bertasbih, bertahmid. Fatiris samawati wal ard. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Apa ini? Ya, alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Fatir menciptakan. Bapak Ibu, Allah menciptakan langit dan bumi itu nikmat. Lek mboten enten langit ya napa? Kalau nggak ada bumi apa ada kita? Nggak ada. Kalau mataharinya nggak bersinar sehari gimana? Kalau oksigennya nggak ada gimana? Kalau buminya rusak ya napa? Allah terkait dengan penciptaan al-khalqu. Allah menciptakan makhluk yang diciptakan tidak ada sebelumnya sesuatu, asal penciptaan. Napa mawon? Ares. Ares itu diciptakan, tidak diciptakan dari sesuatu, pokoknya ares gitu aja. Yang kedua Lauhil Mahfuz. Yang ketiga pena. Yang keempat air. Yang kelima cahaya. Yang keenam api. Kalau langit dan bumi diciptakan dari air, kalau malaikat diciptakan dari cahaya, kalau jin, iblis diciptakan dari api. Tapi kalau ares enggak ada, asli. Kalau pena asli, asal penciptaan. Diterangkan di dalam Al-Quran, Fatiris samawati wal ard. Pujilah Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Allah ini nikmat sangat banyak sekali. Ja'ilil malaikati rusulah. Pujilah Allah, ada malaikat punya tugas sing bagian kepu itu kuburan enten lagi. Itu wakoi gesok jawab digowok sama malaikat kan gitu. Bagian kepui, sebagian menyiksa di neraka ada yang bagian ngasih rezeki, ada yang langit ini banyak malaikatnya Pak, ada yang jaga manusia depan belakang, banyak sekali malaikat. Dan malaikat ini punya sayap yang berbeda-beda, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ditutup ayat ini dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah terkait dengan segala kemungkinan. Segala sesuatu dimungkinkan terjadi dengan kekuasaannya. Allah Maha Kuasa untuk memberi kesembuhan tanpa obat pun Allah Maha Kuasa. Pak dokter bilang nggak bisa sembuh karena obatnya. Kalau Allah mengendaki bisa. Karena kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Fa'idha maritu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit maka Allah yang menyembuh. Ditutup dengan tahmid, nikmat penciptaan, dan fahami bahwa Maha Kuasa. Jangankan menyembuhkan sakit, alam semesta ini asalnya nggak ada bisa kok. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita sakit, kita sudah usaha sesuai hukum sebab, ada satu lagi yang lebih utama lagi, doa. Bertambah parah sakit kita, doa ini tambah mempeng. Ini mawon nggih. Jadi satu ayat Mesir nggih. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita.
Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan rezeki dan bisa berkorban nanti pada bulan Zulhijjah. Kita tetap dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.